Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai wirausaha yang bergerak di bidang TKJ. Di sini kami mewawancarai wirausaha rental di bidang rental PS. Jadi selamat menyaksikan. Selamat sore Pak, perkenalkan kami dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Cikarang Selatan dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini kita ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Bapak berikan. Di tengah kesibukan yang padat ini, saya dan teman-teman saya ini mengapresiasi kesediaan Bapak untuk berbagi pengalaman. Sebagai siswa-siswi TKJ, kami sangat tertarik dengan dunia teknologi dan bagaimana teknologi bisa diintegrasikan dalam berbagai bidang, termasuk wirausahawan. Kami tahu bahwa Bapak adalah seorang wirausahawan sukses di bidang rental PS. Oleh karena itu, kami datang kemari dengan harapan bisa belajar langsung dari pengalaman Bapak. Kami ingin memahami bagaimana perjalanan Bapak membangun usaha ini dan tentunya bagaimana peran teknologi khususnya perspektif seorang wirausahawan bisa memajukan bisnis. Kami sangat bersemangat untuk mendengarkan cerita dan wawasan dari Bapak. Untuk memulai diskusi ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ucapkan. Itu untuk apa? Bapak bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan awal Bapak merintis usaha ini? Bisa. Nama usaha saya ini kan Kaito Game Center ya. Kalau Kaito tuh sebenarnya banyak orang yang manggil saya Kaito sih. Jadi saya namain Kaito Game Center. Terus kenapa saya kepengen bikin usaha ini ya? Pengen bikin usaha rental PS. Itu sebenarnya saya berawal dari hobi. Saya udah main PS tuh udah dari tahun 90-an. Udah dari mungkin tahun 98 saya udah ngerasain main PS1. Tahun 2000-an saya udah main PS2, PS3, PS4 ya. Sekarang saya udah berumur, jadi kepengen bikin usaha aja yang sesuai hobi. Jadi ya udah langsung bikin aja gitu. Jadi kalau usaha sesuai hobi itu kan rasanya enjoy ya, menyenangkan ya. Jadi ya kenapa enggak? Nah, Apa yang menjadi pemicu atau motivasi Bapak untuk terjun ke dunia wirausaha? iya. Motivasi ya. Selain dari hobi, saya juga ada istri saya. Jadi istri saya tuh pengen buat buka penghasilan baru gitu loh. Jadi saya milih-milih, nyari-nyari apa sih ya yang enak gitu, yang enjoy dijalanin. Kenapa enggak dari hobi aja gitu? Oh ya udah, akhirnya istri setuju tuh bikin usaha rental PS. Jadi ya udah, jadi pertama itu dari istri dulu. Istri tuh pengen buka usaha baru. Jadi kalau yang nyari idenya apa itu saya. Jadi saya pengen yang sesuai ide aja biar nggak ngebosenin, biar sesuai hobi biar nggak ngebosenin gitu. Cukup. Apakah ada tantangan terbesar yang Bapak hadapi di awal-awal membangun bisnis ini dan bagaimana Bapak mengatasinya? Kalau tantangan ya yang awal-awal itu ya, itu pasti tuh nyari yang namanya pelanggan ya. Namanya usaha baru buka itu kan orang masih belum tahu itu apa ya, itu usaha apa ya, itu apa sih gitu. Jadi ya tantangannya itu kita mencari pelanggan baru. Terus yang kedua itu dari cuaca juga sih. Kalau cuacanya kurang bersahabat, orang jadi males main ke rental PS. Jadi ada dua itu sih. Jadi nyari pelanggan baru, terus sama dari cuaca juga. Jadi itu bagi saya tantangan paling berat itu.
Bagaimana Bapak mengedifikasi peluang bisnis ini? Apakah ada riset pasar khusus yang Bapak lakukan? Sebelum buka ini ya, apa gimana? Ya, sebelumnya. Jadi itu saya keliling-keliling Ciandra dulu ya. Apa masih hidup rental PS? Kalau kata orang-orang kan udah digantiin game mobile ya. Jadi orang lebih senang main di game di HP. Tapi saya riset ke Ciandra, ternyata rental PS masih banyak gitu, masih lumayan belum mati sih, masih laku ya, masih saya lihat ramai juga. Jadi ya itu apa namanya, saya riset dulu kelurahan ini, Ciandra, ternyata masih bisa usaha ini. Bagaimana Bapak mendapatkan modal awal melalui usaha ini? Modal awal. Kalau modal awal itu yang pertama tuh ini kan lumayan juga ya. Apa namanya ya? Modalnya lumayan. Saya akuin modal lumayan. Saya tuh yang pertama dari tabungan. Terus yang kedua itu saya juga ngejual salah satu aset lah. Gitu kayak ya sesuatu lah buat ngebangun ini. Apakah ada tips untuk kami yang mungkin lagi ingin memulai bisnis dengan modal terbatas? Kalau mau buka rental PS kayak saya ya, nggak mesti langsung gede kok. Cuma modal 2 TV, 2 PS juga bisa. Jadi tipsnya ya, kalau emang modalnya terbatas, dijalani aja dulu. Kalau mau nambah unit, nunggu balik modal ntar nambah unit gitu. Jadi jangan nunggu uang banyak. Kalau emang udah ada niat, langsung aja gitu. Untuk Bapak, mungkin belum terlalu familiar dengan bisnis Bapak. Bisa dijelaskan modal bisnis inti dari usaha Bapak? Bisnis, iya. Bisnis saya ini kan penyewaan ya, di bidang jasa kan, di bidang jasa penyewaan rental PS. Ya. Terus ada lagi pertanyaannya? Tadi apa? Pertanyaan apa? Tadi kan masih belum full. Untuk Bapak yang mungkin belum terlalu familiar dengan bisnis Bapak, bisa dijelaskan modal bisnis dari usaha Bapak ini? Model bisnis ya? Apa modal bisnis? Model. Iya, model. Ya itu tadi. Kalau bisnis saya kan di bidang jasa, penyewaan PS1, PS3 dan PS4. Iya. Ya, cuma itu yang bisa saya jawab. Terus Apa yang bisa membuat bisnis ini unik atau berbeda dari kompetitor? kompetitor maksudnya kayak rental PS lain ya? Oh, saya tuh kalau sebelum buka saya main dulu di tempat lawan saya. Jadi yang baik saya ambil, saya tiru, yang kurang bagus nggak saya bawa, jadi saya perbaiki di tempat saya gitu. Jadi saya pengen berani beda dari lawan saya lah, dari kompetitor saya gitu. Ini masih nyala kan? Nggak bisa nyala. Siapa target pasar utama Bapak dan bagaimana Bapak memastikan produk atau layanan Bapak ini sesuai dengan kebutuhan mereka? Target pasar ya, kalau namanya rental PS itu kan identik dengan laki-laki ya, ya kan? Iya, laki-laki. Jadi target pasar saya itu mulai dari para bocil-bocil SD, SMP, terus yang naik ke atas remaja, naik ke atas lagi dewasa. Jadi semua segmen laki-laki tuh masuk ke pasar saya. Jadi saya tinggal nyesuaiin game-game apa yang mereka butuhin gitu loh. Jadi laki-laki segala umur.
Bagaimana Bapak mengelola operasional harian bisnis ini dan apakah ada sistem atau aplikasi khusus yang bisa digunakan untuk efisiensi? Mengelola operasional harian ya. Kalau untuk karyawan kan dia itu masih nyatet manual dengan buku kan. Cuma kalau di akhir hari itu saya salin ke dalam Excel. Saya pakai Excel di rumah buat saya input data-data. Sejauh mana karyawan berperan dalam kesuksesan bisnis Bapak ini dan bagaimana Bapak membangun serta mempertahankan tim yang solid di antara karyawan-karyawan? Kalau saya kan saya wirausahawan juga, tapi saya juga seorang karyawan swasta juga. Ini kayak tadi saya baru pulang kerja nih sebenarnya nih. Jadi saya saya karyawan ada 2 ya. Kalau tanpa karyawan saya pikir saya nggak sanggup. Jadi saya butuh mereka kan. Jadi biar saling komunikasi aja. Jadi mereka ada saran, ada keluhan, mereka biasanya lapor ke saya. Terus biar mereka semangat kerjanya juga, misalkan omsetnya mencapai target ya, terus saya kasih insentif juga. Iya. Bagaimana Bapak mengukur kesuksesan bisnis Bapak ini dan apakah ada metrik atau indikator kunci tertentu yang selalu dipantau? Kalau yang namanya wirausaha ya, dari mana kelihatan usaha itu berkembang, maju itu tentu pasti nomor 1 itu dari omset ya. Kalau omsetnya rendah berarti kurang ya. Kalau omsetnya tinggi ya berarti ya profit, berarti untung. Terus yang kedua tuh saya ngelihat dari pelanggan juga. Kalau pelanggan datang lagi berarti mereka puas main di sini. Jadi ya kalau saya punya pelanggan tetap, saya jadi omset saya jadi stabil. Jadi ya dari situ. Bagaimana Bapak mengelola keuangan bisnis dan pencatatan hingga perencanaan anggaran? Apakah ada perangkat lunak yang membantu di sini selain Excel gitu ya Pak? Kalau saya ya paling cuma pakai Excel aja sih Mbak. Iya. Emang sengaja komputer nggak saya taruh sini, saya taruh di rumah komputer. Jadi takutnya ada yang buka-buka gitu lah. Mungkin untuk Bapak mengelola keuangan di bisnis itu biar enggak yang terlalu besar budgetnya atau tidak terlalu kecil juga, itu Bapak biasanya mengantisipasinya dengan seperti apa? Jadi saya tuh kalau uang operasional itu ya, uang dari ruko itu saya pisahin dari uang pribadi ya. Jadi misalkan keperluan ruko, setiap hari kan pasti ada biaya operasional kan, kayak biaya listrik, biaya makan karyawan ya. Terus saya juga harus nyisihin untuk servis maintenance perangkat saya. Jadi itu saya pisahin aja dari uang pribadi. Jadi kalau tiap hari kan ada uang masuk, jadi saya simpan. Nanti pas ada keperluan keluar saya catat. Jadi saya catat aja uang masuk dan keluar. Jadi biar bisa biar nggak keliru lah, biar gampang ya. Melihat latar belakang kami dari TKJ, kami sangat tertarik dan sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi seperti TIK ini berperan dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis Bapak saat ini. Iya.
teknologi informasi dan komunikasi ya. Mungkin itu salah satunya juga media sosial juga ya. Ya. Jadi kalau bagi saya tuh perlu untuk promosi usaha saya. Jadi saya tuh sering upload video di media sosial ya untuk promosi. Jadi kadang ada orang yang booking juga dari media sosial. Om, saya mau nomor 1 dong nanti jam sekian. Jadi menurut saya TIK itu kepake sih untuk usaha saya. Apakah ada perangkat lunak atau aplikasi khusus yang krusial bagi bisnis Bapak, baik untuk manajemen, pemasaran, penjualan, atau operasional lainnya? Perangkat yang krusial ini salah satunya kan TV, konsol PS, terus saya juga butuh software buat update game juga. Ini kan game kan perlu diupdate. Jadi saya ya itu aja. Bagaimana Bapak memanfaatkan internet atau media sosial untuk pemasaran dan menjangkau pelanggan baru? Bagaimana memanfaatkan internet? Ya, atau media sosial. Saya bikin akun di berbagai macam media sosial ya, kayak di IG, TikTok. Terus saya juga sering bikin video tentang keseharian di rental PS gitu. Terus bikin kalau di IG, di TikTok tuh saya bikin iklan turnamen ya. Saya kan ngadain turnamen juga di sini. Jadi mereka kan biar mereka dengan adanya media sosial kan mereka jadi kesebar lah beritanya ya gitu. Jadi ya itu. Jadi ya itu aja. Dalam pandangan Bapak, apakah ada tren teknologi baru, misalnya EA, yang berpotensi besar untuk diterapkan di bisnis Bapak atau bisnis sejenis di masa depan? Teknologi baru. Iya. Teknologi baru ya. Kalau emang ada rencana sih ya, kayak sekarang kan saya masih manual ya untuk kayak memberi timer ke pelanggan ya yang main ya. Saya masih manual ya. Mungkin kedepannya tuh saya pengen pakai sistem billing otomatis ya. Jadi semuanya tuh dikontrol dari operator depan. Jadi mereka tuh untuk nyalain PS, untuk nyalain TV itu semua tuh dari depan semua. Jadi dengan sistem billing itu operator nggak perlu capek-capek ke atas ke bawah ya, untuk nggak perlu nyamperin ke tiap PS gitu. Jadi udah cukup di meja komputer aja. Saya pengen bikin itu sih ntar di masa depan sih. Bagaimana Bapak menjaga keamanan data atau sistem dalam bisnis Bapak, terutama mengingat pentingnya keamanan cyber di era digital ini? Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana Bapak menjaga keamanan data? Keamanan data pelanggan ya? Ya, dalam bisnis. Keamanan data pelanggan itu kayak contohnya sekarang saya kan lagi bulan ini ya, saya lagi ngadain turnamen kompetisi PES. Itu banyak orang yang daftar ke saya ngasih data-data pribadi dia, kayak nomor WA segala macam kan, untuk buat syarat pendaftaran lah. Jadi itu kalau untuk biar aman itu semuanya itu saya sendiri yang megang. Bahkan karyawan saya sendiri pun nggak bisa ngedapetin data itu. Kayak contohnya kayak komputer saya ada di rumah gitu. Jadi di sini karyawan saya nggak pakai komputer. Jadi kalau
keamanan data pelanggan ya, itu udah pasti aman sih, soalnya saya sendiri yang megang sih. Apakah Bapak pernah mengalami kendala atau masalah terkait IT dalam bisnis dan bagaimana Bapak menyelesaikannya? Terkait IT ya, kalau WiFi masuk nggak sih? Iya, misalkan lagi ini kan, kalau PS4 kan bisa online ya, bisa online, jadi butuh WiFi ya buat internet. Jadi itu misalkan kadang internetnya lemot, terus kadang internetnya terputus ya. Kalau saya sih langsung saya panggil teknisi WiFi-nya. Ya, itu aja sih. Bagaimana Bapak memilih vendor atau penyedia layanan IT untuk mendukung bisnis Bapak? Apa kriteria utamanya? Vendor ya. Vendor WiFi termasuk gak sih? Masuk ya. Mau diulang? Langsung aja saya ngomong. Kalau saya sih sebagai wirausahawan ya, pasti nyari yang paling murah ya. Saya nyari yang contoh WiFi. Saya pasti nyari yang paling murah. Soalnya kan pasti ada perhitungannya tuh. Ya, nanti kalau kalian udah gede pasti ngerasain deh. Ya, gitu. Apakah Bapak melihat adanya peluang kolaborasi antara bisnis Bapak dengan talenta muda di bidang TKJ? Kalau menurut saya sangat terbuka sih. Soalnya talenta muda TKJ itu biasanya itu kan kreatif ya. Terus ya paham teknologi terkini, terus usaha saya juga sebenarnya ada hubungannya dengan TKJ juga. Terus punya ide segar, terus bisa ngebantu buat perawatan perangkat unit-unit di rental PS saya juga ya. Selain tantangan di awal, apa tantangan terbesar saat ini yang sedang dihadapi bisnis Bapak dan bagaimana teknologi bisa menjadi bagian dari solusinya? Yang namanya teknologi itu kan cepat berkembang ya, termasuk di bidang game juga cepat berkembang. Kalau PlayStation itu kan udah dari zaman PS1, PS2, PS3, sekarang udah PS5 nih. Jadi itu kita tuh dengan teknologi kita bisa ngikutin perkembangan zaman gitu. Kita juga harus ngikutin perkembangan teknologinya juga. Jadi misalkan ada konsumen yang pengen update game dong, kayak atau upgrade PS-nya ke PS5, ntar lama-lama upgrade ke PS6 tuh. Jadi kita menyesuaikan teknologi yang sedang berkembang aja gitu. Jadi sesuai keinginan konsumen. Jika Bapak bisa kembali ke masa lalu dan memberi nasihat kepada diri sendiri saat baru mulai, nasihat apa yang akan Bapak berikan, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi? Termasuk media sosial ya, bisa ya. Kalau saya pengen, kalau balik ke masa lalu ya, saya pengen kayak sebelum buka tuh, saya udah wajib kudu promosi aja sih di media sosial. Soalnya saya rasa kalau saya udah agak terlalu terlambat ya sekarang ya. Kalau saya bisa balik ke masa lalu, saya pengen bilang ke diri saya jauh-jauh hari sebelum buka udah harus promosi, udah harus iklan gitu. Biar nanti pas kita udah buka, jadi nggak perlu ribet-ribet, susah-susah nyari pelanggan. Soalnya nyari pelanggan itu emang susah. Menurut Bapak, keterampilan atau kompetensi apa yang paling penting bagi seorang wirausahawan di era digital ini? Keterampilan yang paling penting wirausahawan di era digital. Kalau bagi saya bisa bikin video, bisa edit video tentang usahanya, itu penting banget itu. Untuk di era digital ya.
Ya itu aja sih. Bagaimana Bapak terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat agar bisnis tetap relevan? Ya. Bagaimana saya mengikuti perkembangan ya? Jadi tuh kadang saya tuh kayak so caper juga ke pelanggan saya, ke konsumen saya ya. Saya nanya mereka maunya apa gitu. Apa mau update game atau mau upgrade konsol ke yang lebih tinggi. Jadi saya tuh sebelumnya nanya ke konsumen dulu, mereka maunya apa sih, keinginan mereka apa sih. Jadi misalkan mereka emang inginnya untuk upgrade konsol untuk ke yang lebih tinggi gitu ya, saya juga harus nyediain gitu. Soalnya kalau bagi wirausahawan kayak konsumen itu raja ya. Jadi ya pasti saya pertimbangin juga untuk saya update teknologi di tempat usaha saya. Apa visi misi jangka panjang Bapak untuk bisnis ini dan bagaimana teknologi diharapkan untuk mendukung visi tersebut? Ya. Visi misi ya. Saya punya misi itu yang pertama, kalau ini udah, saya pengen nambah unit nih. Nambah unit konsol, nambah unit TV. Terus saya juga pengen buka cabang di tempat lain. Itu kan udah pasti visi misi seorang wirausahawan ya. Ya itu aja sih. Bagaimana Bapak menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional sebagai wirausahawan? Apakah teknologi membantu dalam hal ini? Ya. Cara menyeimbangkan kehidupan pribadi ya dan wirausaha. Yang pertama itu saya pasti rekrut karyawan ya, karena saya jadi bisa ada waktu buat di rumah ya. Yang kedua saya ngecek dengan CCTV ya. Jadi saya jarang ke sini, saya paling cuma di rumah. Di rumah saya ngecek CCTV ya, apa yang lagi karyawan saya lakuin apa sih. Terus gimana sih suasana di rental. Jadi saya tuh ngecek di CCTV aja. Jadi saya ada waktu lebih buat anak istri di rumah. Jadi ya sekarang kan CCTV kan udah ada yang berbasis, udah ngeceknya lewat HP ya, bisa ya. Jadi saya ada di segala area udah saya pasang CCTV. Jadi saya jadi ada waktu di rumah lebih deh. Bagi kami siswa TKJ mungkin tertarik untuk memulai usaha seperti ini, nasihat praktis yang ingin Bapak sampaikan terutama dalam mengintegrasikan keahlian TKJ kami dengan semangat berwirausaha. Iya. Nasihat Bapak. Iya. Yang mau buka usaha gitu ya. Yang pertama itu tuh niat. Kalau emang udah ada niat ya jalani aja dulu, nggak usah kebanyakan mikir ya. Kalau kita kebanyakan mikir kita bakalan kalah main gesit. Terus karena udah ada kemampuan TKJ ya, udah punya skill di bidangnya ya. Jadi menurut saya tuh apa-apa untuk awal-awal ya bisa lah dilakuin sendiri ya, tanpa ngebayar orang ya. Kadang kalau orang nggak punya ilmunya kan emang harus kayak ngebayar orang ya. Cuma kalau emang udah ada basicnya untuk mengurangi anggaran, bisa dikerjain sendiri tuh kalau sama orang-orang TKJ. Kayak untuk setting, untuk perawatan dan segala macam ya. Intinya sih kalau emang pengen buka usaha ya mulai aja dulu kalau udah ada niat. Apakah ada kesalahan umum yang sering dilakukan wirausahawan pemula terkait teknologi yang menurut Bapak perlu dihindarkan? Kalau saya jawab untuk saya pribadi aja ya, maksudnya kesalahan umum ya. Itu tuh saya tuh enggak survei keinginan pasar ya. Kayak pasar ini di Desa Ciantra ini ramenya contohnya kayak di tempat usaha saya nih, ramenya PS berapa sih?
apakah PS3 masih laku ataukah udah naik ke PS4. Jadi itu kadang kalau wirausahawan rental PlayStation ya kayak saya ya, dia tuh nggak survei pasar dulu, kayak langsung beli unit aja gitu, unit di sini contoh misalkan di sini lakunya PS3, mereka malah beli PS4 gitu loh, nggak survei pasar. Jadi menurut saya kesalahannya sih rata-rata nggak survei pasar sih. Apakah ada pesan atau inspirasi terakhir yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda, khususnya kami yang sedang belajar di bidang teknologi, untuk berani memulai sesuatu dan berinovasi? Kalau dari saya ya, gunakan ilmu TKJ yang dipunya ya untuk nyari peluang gitu ya. Kalau emang emang ada kepikiran ide usaha lain ya, bisa buka warnet ya, bisa buat mungkin buka toko listrik juga sebenarnya ada sih hubungannya, apalagi kayak spare part komputer. Jadi kalau menurut saya sih jangan takut gagal lah. Kalau orang belum nyoba tapi udah takut gagal ya nggak akan maju. Jadi kita cuma jadi penonton doang. Jadi harus dicoba dulu aja. Iya. Jadi kalau zaman sekarang ya ide-ide kecil aja itu kalau kitanya kreatif, konsisten tuh bisa jadi duit loh. Ya itu aja sih. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan kesempatan yang sudah diberikan untuk wawancara ini. Penjelasan Bapak sangat bermanfaat bagi tugas kami. Semoga usaha rental PS Bapak semakin sukses dan lancar.